Tersebut kan dulunya pasti punya keluarga, Iya. pasti punya keluarga, entah itu keluarga dari mana saya juga nggak tahu. Kan ada yang jalurnya ke dari istri, mungkin punya anak atau punya cucu gitu kan. Jawara tuh juga punya mamang atau punya uwa juga gitu kan. Namanya juga keluarga Punya besar garis ya, keturunan lah. keluarga besar. Nah si Jawara tersebut ini punya warga lah, kalau ini nyebutnya apa ya, entah ade entah ponakan kali ya. Ponakannya itu ya lumayan juga bang, berilmu tinggi juga, lumayan berilmu tinggi, sama kayak Jawara, cuman ya nggak seperti Jawara, ilmunya lumayan juga. Sama dia juga suka membantu orang ya, ibaratnya Banyak orang bisa tolong lah. si Jawara tersebut ini, ponakan Jawara juga punya kayak ponakan lah, ponakannya juga sama. Jadi keluarga tersebut bang istilahnya apa ya, seperti orang pintar semua gitu, Orang yang punya orang kelebihan punya khusus kelebihan lah. semua. Mungkin entah juga ilmunya Jawara juga entah nitis atau gimana, saya juga nggak tahu. Pokoknya keluarganya Jawara itu keluarga yang misalnya berilmu semua, berilmu kanuragan. Nah si Uwa tersebut nih, keturunan Jawara, di sampingnya ini ada pohon besar, entah itu pohon apa saya juga nggak tahu, ya mungkin pohon jambu lah atau pohon apa gitu. Setiap malam itu bang, setiap malam itu sekarang ada suara gitu. Ada suara istilahnya tanpa rupa, suara apa ya, seperti suara kuda. Kudanya itu kalau malam-malam itu suka Bunyi lah, jalan kaki lah. suka bunyi, bersuara juga seperti orang ya gitu kan. Gitu. Mengganggu masyarakat karena gelisah, karena takut. Suaranya itu setiap malam juga ada, mau disamperin kan takut, tidak samperin nggak ada, berkali-kali bertahun-tahun mungkin resah. Nah, keluarga tersebut ini minta bantuan ke Uwa. Uwa ini kan yang keturunan Jawara itu bang. Iya. Katanya Uwa setiap malam suka ada suara, bukan suara apa ya nggak tahu lah, pokoknya suaranya aja, sosoknya emang nggak ada. Mungkin karena udah istilahnya udah resah, ketakutan juga, minta bantuan sama si Uwa. Udah, insya Allah kan malam saya mau lihat gitu. Namanya juga saya juga tahu ya, entah makanya ilmu apa yang dilihat saya juga nggak tahu. Meditasilah si Jawara tersebut, anak keturunan Jawara, di kamar. Setelah itu saya juga nggak tahu, dia seperti ngolos sukma lah, Lepas diri gitu ya. Dia masuk di alam jin. Ternyata benar ada kudanya itu seperti apa ya, di hutan gitu bang, di hutan. Cuman nggak ada yang punya, Nggak ada yang nggak ada punya. yang punya. Cuma si kuda ini kan jadi apa ya, lari-lari terus loh, lari-lari bersuara juga kan, semacam apa ya, mungkin nggak ada yang punya kali ya, dia mau kemana mungkin saya juga bingung ya. Si Jawara tersebut ini keturunan Jawara punya ilmu kanuraganya lumayan, daripada meresahkan warga, udahlah saya bawa nih. Itu dibawa, diikat lah di pohon yang di belakang Jawara, sampingnya Di belakang rumahnya. diikat lah, entah itu ngikatnya pakai ajen apa saya juga nggak tahu, namanya juga orang dulu lah. Diikat, setelah diikat, tiba-tiba sosok apa sih, sosok yang punyanya ini datang. Yang punya tuh maksudnya gimana bang? Yang punya kuda ini bang, datang nyariin kali ya. Iya. Tadinya sih awalnya si ponakannya ini mau dipindahin ke tempat tersebut yang agak jauhan lah gitu. Iya. Cuman lupa, mau dipindahin lupa lagi. Udah namanya juga mungkin capek ya bang, mau dipindahin lupa lagi. Nah sosok tersebut ini yang punya
nyamperin si ponakannya Jawa, Nyamperin, datengin lah. datengin ya. Istilahnya gini, berani-berani sampai bawa kuda saya tanpa permisi Iya. atau tanpa izin lah gitu bang. Kalau sampean berani bawa, yuk tarung dulu sama saya. Serem juga bang, merinding saya bang. Padahal bang, itu nggak ada kepalanya bang. Gak ada Nggak ada kepalanya. kepalanya. Logika, masa nggak ada kepalanya tapi bersuara? Iya. Apa dari gelonggongan mungkin ya? Saya juga nggak tahu. Setelah itu mungkin ya yang punyanya dia istilahnya kan ngejual ya kan. Ponakan juara, oke lah, saya beli. Jual gua beli lah. Nah, bahasa sekarang gitu kan, bahasa Jawa kan seperti itu ya. Berantem lah bang. Cuma berantemnya nggak umum. Bisa kalau berantem kan celatat gimana, banyak kan pakai apalah saya nggak tahu. Ini mah berantemnya itu di atas air. Di atas air. Maksudnya di atas air tuh di atas air apa kang? Ya semacam kali besar lah, Sungai. sungai. Mungkin kayak gini bang, kan namanya juga makhluk halus ya. Di atas air kan mungkin dia kan sakti. Nah, si Uwa kan istilahnya kan manusia gitu kan ya. Mungkin ada kelemahan lah, mungkin ada kelemahan. Bertempur lah bang. Ya lama prosesnya sih, saya juga nggak tahu berapa jam kemudian, entah berapa hari saya juga nggak tahu. Cuman si keturunan Jawara ini kalah bang. Tepar lah, tepar. Ya mungkin saya juga nggak tahu apa ya yang kenanya gitulah. Orang dulu kan berantem tuh nggak pakai fisik bang. Jadi pakai batin asal berdarah, ya saya berdarah. Iya. Itulah, Tenaga dalam lah. dalam lah, tapi tanpa fisik lah. Begitu sadar, Jawara pulang kembali, rupanya cuma udah terkapar parah. Ada senting gitu di telinga gitu kan, yang saudara yang jauh gitu kan. Semacam ada firasat seperti ingin silaturahmi gitu kan, ke Uwa tersebut lah. Akhirnya udahlah saya mau berangkat kata saudara yang jauh. Silaturahmi lah. Silaturahmi. Dulu kan bang nggak ada transportasi ya, seperti mobil kan. Sekarang ada mobil, ada motor. Dulu kan nggak ada bang. Jangankan motor, sepeda pun nggak ada. Iya. Jalan kaki lah, ngapain. Nyampe lah ke rumah si Uwa tersebut, ke penduduk yang kekeringan dulunya bang gitu. Nyampe lah situ, berkunjung. Istilahnya kan nanya ke isinya lah, kenapa si Uwa? Tahu. Tiba-tiba udah kayak gini, dilihat sama pakai batinnya si saudara yang itu di batinnya. Wah kayaknya nggak lama nih. Udah marah lah gitu, udah marah. Oh jadi karena efek atau dampak dari pertarungan dia dengan bangsa itu, dia parah gitu. Ya saya terkapar lah bang, nggak berdaya lah. Ini kalau nggak buru-buru kata si Uwa nih, kata saudaranya, ini bisa mati nih. Karena mungkin entah itu rusuknya saya nggak tahu ya, tapi tanpa luka sih. Cuma mungkin dalamnya yang rusak. Kayak luka dalam lah. Akhirnya diobatin lah, nggak tahu lah jampe apa saya juga nggak tahu, apa saya juga nggak tahu. Alhamdulillah perlahan-lahan mulai membaik, mulai mendingan dan sembuh kembali. Akhirnya si Uwa tersebut bercerita waktu itu saya berantem sama sosok manusia, entah itu manusia bangsa apa saya juga nggak tahu, bangsa jin apa saya juga nggak tahu, yang jelas tanpa kepala. Kok bisa kita berantem? Tadinya kan saya membawa kudanya itu tanpa permisi, dan saya lihat itu nggak ada yang punya. Iya. Makanya saya karena nggak ada yang punya. Iya. Karena merasakan warga minta izin saya, minta tolong bantuan, akhirnya saya bawa lah. Niatnya saya tadinya mau dikemanain gitu kan, masa lupa. Akhirnya mungkin si sosok berkepala yang tanpa kepala ini datang, itu nantang, dan saya kalah. Akhirnya rundingan tuh nih, si Uwa sama saudaranya rundingan, katanya, ayo musyawarah, dendam lah, katanya misalnya dendam. Iya. Masuk ke kamar, dikasih lah, cuman dia izin ke isinya, jangan buka kamar sebelum kita keluar.
juga kan kalau ibaratnya Sukma itu kan nggak boleh diganggu bang. Kalau Sukma udah keluar bang, ataupun orang pun jangan diganggu. Jangan misalnya jangan ada masuk lah ke kamar. Ya sudah. Oh, jadi si orang tersebut titip pesan ke istrinya. Ya, maksudnya jangan buka gitu, jangan buka video ini sebelum kami keluar. Rasa penasaran kan bang istrinya bang. Kalau udah 1 hari nggak keluar, dititip kan. Tapi kok duduk diam aja mata merem. Mungkin karena penasaran. Iya ya bang, tadi nggak keluar bang. Iya. Akhirnya rasa penasaran itu timbul lagi, dibuka lagi, intip lagi pelan-pelan. Masih ada, nggak bergerak. Udahlah biar aja. Ternyata si Uwa tersebut sama saudara yang jauh ini semuanya keluar, masuk ke alam jin di tempat yang lehernya itu nggak ada, biasanya tempur lah. Jadi setelah si Uwa tersebut musyawarah, dia berdua pergi ke alam jin buat balas dendam lah, gitu ya. Iya. Karena merasa nggak terima kalau dirinya tuh kalah. Nah, iya bang. Dia minta bantuan sama saudara yang jauh. Iya. Karena itu kalau kuat tenaganya, akhirnya berantem lah bang. Cuma di pertarungan tersebut bang, tetap ini yang dua ini kewalahan bang. Masih tetap kewalahan. Buat kewalahan bang. Cuman berhubung banyak kruhun tersebut kan, misalnya Pendamping mungkin pendamping ya. si Uwa juga punya kruhun gitu kan, saudara juga punya kruhun. Nah kruhunnya ini, misalnya si saudaranya itu wujudnya setengahnya kesini badannya manusia, tangannya ini harimau, kepalanya harimau. Jadi si kepala sama tangan itu harimau. Tapi badannya manusia. Itu kruhunnya sih saudara yang jauh. Kita bantuan lah mungkin untuk bertempur sama yang nggak berkepala itu. Dahsyat lah bang. Sama pertemuan sama di atas air juga. Pertempurannya pun. Di atas air. Bertempur sekian hari. Istilahnya pertemuan itu juga saya juga nggak tahu apa ilmu apa yang misalnya dikeluarkan, saya juga nggak tahu. Yang jelas lama kelamaan si yang punya kuda ini ya tumbang udah tumbang. Cuman kan namanya orang dulu bang ya, kalau tumbang dia harus ikut sama saya gitu kan, misalnya kan jadi petaklukan lah bang. Petaklukan lah istilahnya. Oke, saya ikut. Kan nanya nih si Uwa sebut, panjangan siapa namanya? Oh iya kan. Jadi supaya saya kalau butuh saya enak manggilnya. Iya. Nama saya Brojo. Udah gitu ya sudahlah. Istilahnya udah selesai, dan si Brojo juga udah dipetaklukan sama si kuda tersebut juga ikut gitu kan, dibawa juga. Setelah itu bang, di tempat pemukiman yang sudah makmur itu ada acara sunatan lah atau sunatan. Itu cucunya si Uwa sama masih keturunan Jawa Rajang juga. Nah cucunya si Uwa ini sebenarnya semangatnya kalau zaman dulu kan apa ya, namanya juga anak-anak ya, nggak ada mainan apa-apa gitu kan. Iya. Habis disunat tuh bang ya. Kalau anak kecil habis sunat kan sukanya kan belum kering tuh ya. Si basah lah. Ya biasa kan anak-anak kan entah itu nyender di tembok, entah itu nyender di mana gitu kan, suka main-main kayak kayu, entah itu apa lah. Kayak ini tuh bang. Oh sambil main-mainan lah gitu kan. Di situ juga banyak warga masih kumpul. Iya, karena proses ya hitanan lah, iya, hitanan juga kan. Cuma tiba-tiba si cucunya ini bang tiba-tiba kejang-kejang lagi. Seperti seolah-olah tuh kayak keracunan makanan. Cuman panik bang, panik. Istilahnya kan nggak makan apa-apa kok kejang-kejang. Cuman si Uwa ini kan namanya
dia punya ilmu kanuragan yang lumayan ya. Pas si ininya apa kejang-kejang, cucunya kejang-kejang, terlintas lah seperti ada empat apa ya, empat bejit lah gitu, empat sosok lah gitu, lari bang ke arah ke barat. Dikejar sama Uwa, cuman Uwa ngejarnya ini tanpa pakaian bang. Oh, tanpa busana berarti. Dikejar lah, buka baju, buka celana, Uwa kejar itu pas sebelah apa ya, lantaran gitu ya, kayak halaman depan rumah. Uwa ini tidur gitu, tidur tanpa busana. Cuma kan nggak ada yang berani nyamperin bang. Iya. Mungkin orang ada yang mengetahui, ada yang tidak kan gitu. Ternyata si Uwa ini lolos dirinya bang, masuk ke alam jin. Si Uwa tersebut Masuk ke alam jin, mungkin ada waktu kali ya, waktunya itu mungkin nggak lama. Setelah itu dikejar lah sama si Uwa yang 4 itu, dikejar. Namanya juga orang tua bang, usianya udah rentang ya. Iya. Cuman kan napasnya itu kan udah nggak kuat, ngejar pun udah nggak ada tenaga. Hanya si Uwa tersebut nyambat lah si Brojo, manggil lah si Brojo pakai kuda tersebut, naiklah gitu lah si Uwa ngejar sosok makhluk 4 tersebut. Sosok 4 makhluk tersebut itu larinya ke arah ke barat, ke kebun-kebun bambu misalkan ya bang ya, seperti bambu lah gitu kan, seperti apa ya, hutan lah gitu dan belantara. Si Uwa udah punya feeling di antara 4 tersebut cuma 1 yang bawa tas. Oh, jadi ada yang bawa tas? Ada bawa tas. Kalau kata orang zaman dulu mah, itu tas itu entah itu isinya harta saya nggak tahu, kekayaannya saya nggak tahu, pokoknya penting Uwa itu punya feeling bahwa ini arwahnya ini dibawa sama yang bawa tas. Kejar-kejaran lah sama si Brojo pakai kuda putih, kejar-kejaran lah. Cuma kan ada waktunya bang, jangan sampai kelamaan. Iya. Begitu kejar, dijambret lah bang, diambil. Cuman alhamdulillahnya ruh tersebut udah kepegang. Cuman si Uwa mungkin penasaran. Oh, si ruh anak tersebut sudah kepegang sama Uwa, sudah diambil. Iya. Dari dalam tas tersebut. Mungkin si Uwa penasaran, ini kalau apa endongnya kan sama Uwa. Mungkin anak cucunya sampai sekarang mungkin makmur lah hidupnya. Cuman waktunya pendek singkat. Berarti si tas tersebut isinya harta karun. Itu harta goib lah gitu kan. Mungkin waktunya sudah mepet, Uwa juga kasihan sama cucunya, mungkin buru-buru pulang, langsung dimasukin lagi, hidup lagi siuman lagi seperti waktu dia main tuh, waktu dia main gitu, ya seperti normal lagi gitu, seperti tidak ada apa-apa gitu. Uwa udah pulang lagi, udah pakai busana lagi, istilahnya udah alhamdulillah lah, istilahnya udah sehat lagi gitu kan. Nah, Uwa ini istilahnya punya saudara jauh lah. Iya, masih punya kerabat lah. Kerabatnya juga sama bang, penganut ilmu Jawa kuno lah gitu kan. Namanya juga orang dulu kan apa ya, setidak-tidaknya gitu masih punya ilmu untuk bela diri lah. Iya. Berkunjunglah satu orang ya ke rumah Uwa gitu kan, rumah Uwa ya seperti biasa kayak kita gini. Iya. Ngopi bareng gitu kan, kumpul lah keluarga bertamu lah gitu kan, namanya juga hari apa ya, hari rame ya. Ngobrol. Cuman kan tanpa suara bang. Ngobrolnya tanpa suara lah. Komunikasi tanpa suara. Jadi mungkin saudara tersebut yang jauh ini melihat, wah dingin ilmunya gitu kan, si Uwa gitu kan. Dan si Uwa juga nak mengetahui, lah mantan saya, oke lah saya beli. Cuman berantemnya nggak pakai fisik bang. Nggak pakai fisik. Tiba-tiba berdarah aja, buat darah aja gitu. Mungkin pakai tenaga dalam mungkin ya. Karena kan apa ya, dulu mah nggak kayak zaman sekarang bang.
belum makanya kena ada kebatinan lah. Iya. Maka istrinya kan mungkin dianggapnya biasa gitu kan, lagi ngobrol mungkin dilihat kok antang-antang aja. Cuma kan agak panik dikit lah, keluar darah gitu kan. Ya udahlah. Udah berlanjut, kemudian dia pulang, dia punya apa ya, dendam yang membara. Saya pengen ngunggulin niatnya gitu. Seperti orang yang kalah tersebut. Nah, mungkin gini, kalau saya kalah, saya pengen berguru lagi lah, mungkin gitu ya. Dia nyari guru spiritual yang lebih tinggi lagi, entah itu kemana dia asalnya saya nggak tahu, dia berangkat kemana juga saya nggak tahu. Yang penting intinya dia berangkat dari rumah ke negara masih juga nggak tahu lah, intinya pulau jauh, luar dari Jawa lah. Setelah 1 tahun lebih lah, 1-2 tahun atau 1 tahun setengah ya gitu ya, tiba-tiba pulang, yang orang tersebut itu pulang Habis belajar atau menganut ilmu lah. Pulang, si Uat itu mau melihat gitu ya, dari kejauhan udah lihat aura yang sangat kuat gitu. Misalnya kayak apa ya, seperti tenaga gitu, mengadu pergesekan lah. Ada pergesekan lah. Pergesekan bahwa ini energi yang besar gitu. Cuman yang sangat disayangkan sama gua, lumayan besar, cuman salah ngambil ilmunya gitu bang. Tapi udah gitu, ya saya juga nggak tahu pertempuran apa, saya juga nggak tahu. Entah itu tempur lagi saya juga nggak tahu. Dia juga pulang juga seperti biasa. Misalnya si Uwa juga ada tamunya, yang ini ponakan yang jauh juga ada tamunya juga, seperti orang ya kesurupan juga diobati. Udah gitu ya seperti biasa, makan biasa. Namanya juga udah tua kali bang ya, umur udah tua, udah rentang, dimakan usia, tenaga juga udah mulai berkurang. Tiba-tiba kan misalnya yang sangat tidak diduga-duga, yang ini yang tadinya kalah bertempur, ya meninggal dunia bang. Mungkin karena kemakan usia juga. Meninggal dunia, dimakamkan. Kurang lebih 1 tahun lah dimakamkan. Hidup kembali. Kan isinya kan aneh. Kalau orang dimakamkan mungkin masih ada kain kafannya. Jadi si orang tersebut meninggal. Nah setelah meninggal dia dimakamkan. Setelah dimakamkan kurang lebih 1 tahun, hidup kembali. Menghampiri istrinya, Datang ke rumah gitu. Seperti tidak ada masalah apa-apa. Datang ke rumah, istrinya juga heran, kaget. Entah itu pelari juga saya nggak tahu ya. Cuman yang namanya istrinya mengambil lah ke suami gitu kan. Cuman nggak berhubungan lah gitu, tidak. Cuma karena dia tahu kayaknya ini kayak suami saya gitu. Iya, mungkin Iya. firasat istrinya gitu ya. Entah itu ada sosok ruh apa gitu, arwah apa yang merasuki gitu kan mungkin. Cuman anehnya bang, ini yang udah meninggal 1 tahun kemudian hidup kembali, setiap minta makan sama ibunya itu semua mentah semua. Mentah. Jadi makanan-makanan yang nggak dimasak maksudnya. Nah, iya. Kalau mau dimasak sama istri, dimasak nih, nggak boleh. Dah Sama si suami tersebut. Dah nggak usah. Udah sini misalkan kayak kangkung kayak dimakan mentah-mentah gitu bang, wortel makan mentah-mentah gitu. Daging pun sama. Ya enak aja, udah enak. Kayak makan gimana gitu. Ya seperti kayak kita makan apa ya, makan makanan matang kan enak. Itu pun dia juga enak banget makan. Kan ada keanehan kan. Iya. Masa dulu waktu masih hidup makannya yang matang, ketika sudah dimakamkan hidup kembali kok makannya mentah-mentah gitu bang. Iya. Nah cuman bang, setelah istrinya itu meninggal, tak lama meninggal. Gara-gara apa sudah Nah, meninggal? mungkin usia juga ya, mungkin tentang usia juga meninggal. Terus yang ini suaminya yang hidup kembali, entah kemana saya juga nggak tahu. Oh jadi hilang. Hilang lah.